Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para peserta pelatihan pembimbing kemasyarakatan ahli pertama. Selamat bergabung dalam pembelajaran konsep dasar penelitian kemasyarakatan bersama saya Ali Subroto Suprapto, Widya Suara Madya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Salam pembelajar. Mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita semua dapat bertemu dalam pelatihan pembimbing kemasyarakatan yang diselenggarakan secara virtual di tengah pandemi yang masih terjadi di negara kita. Pelatihan jarak jauh pada prinsipnya sama dengan pelatihan dalam bentuk klasikal. Yang membedakan hanyalah kondisi dan suasana belajarnya. Pelatihan yang biasanya diselenggarakan dalam bentuk klasikal ini berubah menjadi virtual. Interaksi antara pengajar dan peserta yang semula bertatap muka secara langsung ini berubah menjadi bertatap muka melalui layar monitor. Saya berharap para peserta sekalian dapat membiasakan diri dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang memang sudah menjadi tuntutan dalam perkembangan pembelajaran saat ini. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan atau yang kita sebut litmas, yaitu melakukan penelitian terkait antara lain latar belakang melakukan tindak pidana, potensi pelaku melakukan tindak pidana, kondisi keluarga, baik pelaku maupun korban, dan kondisi lingkungan masyarakat yang menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam membuat putusan. Di samping itu, hasil litmas pembimbing kemasyarakatan juga bermanfaat untuk melakukan pendampingan dalam proses diversi, pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mendapat hak integrasi, pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas, serta pembimbingan pada masa integrasi. Dengan kompleksnya tugas pembimbing kemasyarakatan tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi, serta dituntut juga untuk memiliki integritas dan akuntabilitas. Terlebih lagi, pembimbing kemasyarakatan juga dituntut mampu melakukan sinergitas dengan APH atau aparatur penegak hukum lainnya, para pekerja sosial, dan juga masyarakat. Bahkan dalam konteks pemberantasan dan pengentasan narkotika sebagai permasalahan yang paling jamak di dalam sistem peradilan pidana, pembimbing kemasyarakatan juga memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lain. Program pembimbingan dan pengawasan sebagai bagian dari tugas dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan dapat dioptimalkan untuk menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana. Program pembimbingan yang tepat guna akan mendorong pemulihan para klien pemasyarakatan untuk menjauhi bahaya narkotika. Pengawasan yang maksimal juga akan menciptakan kualitas implementasi program yang terukur dan tepat sasaran, sehingga diharapkan dalam jangka waktu tertentu akan muncul gelombang baru atau kita kenal dengan new waves dari para mantan narapidana narkotika yang tidak mengulangi tindak pidana lagi. Harus kita sadari bahwa tindak pidana narkotika selalu menempati puncak statistik jenis tindak pidana di dalam lapas atau rutan. Terdapat 3 aspek peran penting PK.
yaitu pertama, pelayanan tahanan. Yang kedua, pembinaan narapidana, dan yang ketiga adalah pembimbingan klien. Oleh sebab itu, penguatan kompetensi dan kapasitas dari pembimbing kemasyarakatan menjadi ikhtiar terbaik dari BPSDM Hukum dan HAM untuk mewujudkan manajemen pemasyarakatan yang jauh lebih baik. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mendapatkan tambahan ilmu bekal dalam melakukan tugas sehari-hari di tempat tugas saudara nantinya. Saudara-saudara sekalian yang kami banggakan, kalau kita mereview kembali sistem pemasyarakatan, maka patut kita pahami bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dapat aktif berperan di dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Ketentuan ini ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 95 tentang Pemasyarakatan Pasal 1. Peran Balai Pemasyarakatan dalam penegakan hukum terkait pembimbingan klien pemasyarakatan berada pada para pembimbing kemasyarakatan sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang Pemasyarakatan, bahwa BAPAS adalah suatu peranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Terwujudnya sistem pemasyarakatan adalah melalui pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan untuk pembimbingan dilakukan di Balai Pemasyarakatan. Pada setiap proses pentahapan pembinaan ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 10 ayat 5 PP 31 tahun 99 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, di mana disebutkan dalam sidang TPP, kepala lapas wajib memperhatikan penelitian kemasyarakatan. Dengan demikian, prosedur penyertaan Litmas pada setiap proses pentahapan pembinaan warga binaan pemasyarakatan mengisyaratkan bahwa Litmas tersebut sangat diperlukan guna mendapatkan data, informasi, dan rekomendasi yang ada di dalamnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang kita kenal dengan SPPA telah mengamanatkan peran penting pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan, antara lain dalam melakukan litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Peran pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PK mulai bergerak sejak proses pra-ayudikasi, ayudikasi hingga tahap pos-ayudikasi, sebagaimana diatur di dalam pasal 64 ayat 1 bahwa litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh PK. Di dalam SPPA, litmas menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang diambil di dalam penyelesaian setiap perkara anak demi mencapai tujuan pelaksanaan SPPA, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Maka diperlukan litmas yang berkualitas dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan ilmiah. Dalam memahami konsep dasar pelaksanaan litmas dan perkembangan dinamika kebijakan yang ada, perlu kita ketahui juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Memperhatikan hal-hal yang tadi disampaikan, maka terlihat jelas bahwa Litmas memiliki peran penting dan strategis dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian dibutuhkan ketersediaan petugas dan pejabat, dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan Litmas tersebut dengan baik dan benar. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, para peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian dan sejarah perkembangan Litmas, dasar hukum dan dinamika perkembangan kebijakan Litmas, ruang lingkup, tujuan dan fungsi Litmas, serta jenis-jenis dan prinsip-prinsip Litmas. Litmas merupakan salah satu tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu hal yang mempengaruhi PK agar dapat dengan baik melaksanakan Litmas tentunya adalah dengan memahami pengertian Litmas itu sendiri. Litmas sebagai salah satu tugas dan fungsi PK diatur di dalam peraturan perundang-undangan, di mana pengertian Litmas tersebut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, dan juga ada di dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Kalau kita melihat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, di sana disebutkan bahwa penelitian kemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas. Sementara di dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, di sana disebutkan bahwa penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan pembimbingan klien. Tadi telah kita pahami tentang konsep dasar dan pengertian tentang Litmas. Nah, selanjutnya kita akan pahami bagaimana sejarah perkembangan Litmas dari masa ke masa. Pada awal perkembangan sistem pemasyarakatan, keberadaan Litmas sebagai salah satu tugas dan fungsi PK tidak terlepas dari adanya latar belakang pemikiran yang memahami bahwa dalam penanggulangan kejahatan perlu dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya yaitu pendekatan hukum dan pendekatan non-hukum. Pendekatan non-hukum tersebut antara lain yaitu sosiokultural, sosiopsikologis, sosiopendidikan, dan lain-lain. Para pelaku pelanggar hukum atau kejahatan pastilah memiliki latar belakang dan sebab-sebab tertentu yang terkait dengan faktor-faktor non-hukum sebagaimana yang telah disebutkan. Dengan demikian perlu digali berbagai informasi tentang faktor-faktor non-hukum yang menjadi penyebab dilakukannya kejahatan, dan dilakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh tersebut yang akan digunakan untuk penanganan masalah pelanggaran hukum atau kejahatan.
kompilasi dari hasil pengumpulan data dan pengungkapan masalah tersebut dikenal dengan laporan penelitian kemasyarakatan. Istilah litmas telah mengalami beberapa periode perkembangan selama proses perkembangan sistem pemasyarakatan. Pada periode tahun 1958 sampai tahun 1964, pada awalnya disebut dengan istilah case study atau yang kita kenal dengan studi kasus yang dikenalkan oleh Sekolah Pendidikan Kedinasan Kemasyarakatan dan juga ada Sekolah Menengah Pekerja Sosial dalam rangka praktek kerja lapangan, pemberian bantuan kepada keluarga anak yang mengalami masalah kenakalan anak atau juvenile delinquency. Ya. Case study ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim pada sidang perkara anak di pengadilan. Setelah periode awal pada tahun 58 sampai tahun 64, periode selanjutnya sejak tahun 64 sampai tahun 1974, terjadi perubahan istilah case study tadi menjadi laporan social study atau laporan sosial case study. Ya. Nah, istilah ini dikenal dan dipergunakan di kalangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pada saat itu kita kenal istilah Direktorat BISPA atau Direktorat Binlu Lapas dan juga digunakan oleh pihak kepolisian. Laporan tersebut dibuat untuk memenuhi permintaan hakim. Selanjutnya pada periode tahun 74 sampai tahun 76 terjadi kembali perubahan. Istilah laporan sosial case study berubah menjadi laporan penelitian sosial. Nah, sejak tahun 1976 sampai dengan saat ini, istilah laporan penelitian sosial berubah menjadi penelitian kemasyarakatan. Nah, inilah beberapa periodisasi terkait dengan sejarah perkembangan litmas. Istilah laporan penelitian kemasyarakatan ini diperkenalkan melalui sebuah forum di dalam komunitas para akademisi pada saat itu ya, berupa dalam karya tulis atau paper yang dibuat dan disampaikan oleh salah seorang tokoh pemasyarakatan yang sekaligus sebagai salah satu pejabat di lingkungan pemasyarakatan, yaitu Bapak Sumarsono Akarim ya. Nah, pada saat ini istilah penelitian kemasyarakatan sudah menjadi istilah baku yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari seorang PK. Berbicara tentang dasar hukum dan kebijakan pelaksanaan litmas, tentu kita pahami secara normatif bagaimana peraturan perundang-undangan sebagaimana tadi telah disebutkan beberapa. Di dalamnya secara jelas menyebutkan tentang kata penelitian kemasyarakatan atau litmas. Sehingga dengan mudah dikatakan atau bisa kita lihat sebagai dasar hukum pelaksanaan litmas. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan memang tidak menyebutkan secara langsung tentang kata litmas. Namun demikian, di dalam undang-undang tersebut menyebutkan dan menjelaskan tentang institusi yang menyelenggarakan pembimbingan atau bimbingan kemasyarakatan. Nah, selanjutnya undang-undang itu pun menjadi dasar diterbitkannya peraturan perundang-undangan di bawahnya yang menjelaskan tentang litmas. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang terkait dengan penelitian kemasyarakatan mengatur dan menjelaskan tentang bagaimana penelitian kemasyarakatan ini menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan di dalam proses kemasyarakatan. Nah, tadi telah kita pahami bersama bahwa penelitian kemasyarakatan atau litmas merupakan salah satu tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana maupun di dalam proses kemasyarakatan.
sebagai salah satu tugas dan fungsi formal PK, maka Litmas tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pelaksanaan Litmas harus mematuhi berbagai peraturan perundangan yang terkait sebagai dasar hukum atas pelaksanaan Litmas tersebut. Dari dasar hukum dan dinamika kebijakan pelaksanaan Litmas tadi, patut kita pahami bagaimana dari perspektif peraturan perundang-undangan yang ada secara normatif berujung pada bagaimana membuat revitalisasi bisa terlaksana di dalam proses pemasyarakatan. Nah, bagaimana revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan ini bisa mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti, bertujuan untuk meningkatkan tugas dan fungsi, meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku tahanan, narapidana, dan klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan, meningkatkan peran PK, meningkatkan pengamanan pada lapas dan rutan, dan bagaimana meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana. Inilah yang menjadi esensi bagaimana revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan menjadi salah satu bagian penting dari tugas, fungsi, dan peran seorang PK. Beroperasi sejak tahun 2013, Lapas Gunung Sindur menjadi rujukan ketika narapidana berulah atau bermasalah. Mereka yang bermasalah di lapas asal dipindahkan ke lapas ini. Ketatnya pengamanan membuat para narapidana tidak bisa berbaur bebas seperti di lapas lainnya. Kalau kita pahami tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, maka terdapat 3 aspek peran penting PK. Tadi telah sempat disampaikan bagaimana ketiga aspek ini meliputi yang pertama tentang pelayanan tahanan, yang kedua tentang pembinaan narapidana, dan yang ketiga tentang pembimbingan klien. Revitalisasi pelayanan tahanan adalah bagaimana untuk meningkatkan tugas dan fungsi pelayanan tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum para tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum yang diselenggarakan di rumah tahanan negara atau rutan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain usia, jenis kelamin, penilaian tingkat risiko yang dilakukan berdasarkan hasil Litmas. Nah, kemudian diberikan program pelayanan tahanan yang terdiri dari pelayanan kepribadian dan pelayanan hukum. Terhadap para tahanan yang telah ditetapkan menjadi terpidana, wajib dilakukan Litmas untuk mengukur tingkat risiko terpidana yang akan digunakan sebagai rekomendasi di dalam menetapkan penempatan terpidana. Selanjutnya kalau kita bicara tentang revitalisasi pembinaan narapidana, nah di sini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana di dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana yang diselenggarakan di lapas. Nah, kita kenal di sana ada tingkatan atau jenjang berdasarkan tingkat pembinaannya, mulai dari lapas super maksimum security sampai ke lapas minimum security. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang aspek yang ketiga tentang revitalisasi pembimbingan klien. Nah, di sini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan fungsi pembimbingan klien dalam pelaksanaan penilaian perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemasyarakatan. Revitalisasi pembimbingan klien ini meliputi peningkatan terhadap kualitas Litmas yang dipergunakan untuk penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan terpidana yang akan ditempatkan pada lapas sesuai dengan klasifikasinya. Lalu memberikan rekomendasi untuk kebutuhan pembinaan narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi lapas dan juga
memberikan rekomendasi untuk pemindahan narapidana sesuai dengan pelaksanaan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup Litmas. Nah, kalau kita pahami pengertian tentang ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di dalam sebuah masalah. Nah, bila diartikan secara luas, maka ruang lingkup adalah batasan. Nah, khusus terkait dengan penelitian kemasyarakatan, maka pemahaman ruang lingkup ini adalah tentang batasan atau hal-hal apa saja yang harus terdapat atau dilakukan di dalam penelitian kemasyarakatan. Patut diketahui di dalam ruang lingkup dalam penelitian kemasyarakatan ini yaitu ada dua aspek ya. Yang pertama tentang bagaimana kegiatan pendahuluan, dan yang terpenting adalah bagaimana kegiatan berikutnya tentang hasil pengumpulan data. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan ini ada 4 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama tentang dasar atau alasan mengapa Litmas dilaksanakan. Lalu yang kedua, siapa yang menjadi objek penelitiannya. Dan ketiga, untuk keperluan apa Litmas tersebut dilaksanakan. Dan selanjutnya yang keempat tentang di mana dan kapan Litmas tersebut dilakukan. Pada aspek yang selanjutnya, yang kedua tentang kegiatan pengumpulan data. Nah, setidak-tidaknya ada 6 hal yang perlu dicermati di dalam kegiatan pengumpulan data tersebut. Yang pertama tentang identitas klien dan pihak terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua tentang riwayat hidup WBP atau ABH atau klien tadi ya. Lalu yang ketiga tentang kondisi kliennya seperti apa. Yang selanjutnya yang keempat, seperti apa kondisi orang tua atau walinya. Dan yang kelima, bagaimana kondisi lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Dan selanjutnya yang keenam, bagaimana riwayat tindak pidananya. Nah, itu 2 aspek yang menjadi ruang lingkup di dalam kegiatan pelaksanaan Litmas. Tadi kita telah membahas tentang ruang lingkup Litmas. Nah, selanjutnya kita bicara tentang tujuan dan fungsi Litmas. Nah, kalau kita memahami makna dari tujuan, maka perlu kita ketahui tujuan adalah sesuatu atau arah yang mungkin untuk dicapai. Demikian pula halnya dengan Litmas. Sebagai salah satu tugas dan fungsi PK yang merupakan bagian penting dalam proses pemasyarakatan, baik dalam hal pembinaan maupun pembimbingan, tentu memiliki tujuan yang tidak terlepas dari tujuan sistem pemasyarakatan. Nah, memperhatikan peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan Litmas, maka secara umum tujuan Litmas adalah untuk memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Dan secara khusus, tujuan Litmas adalah sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu memulihkan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Litmas. Dari ruang lingkup dan tujuan tadi, maka dapat kita pahami pengertian fungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini bisa kita pahami sebagai sesuatu yang merupakan kegunaan dari suatu hal atau daya guna atau pekerjaan yang dilakukan. Nah, dengan demikian, fungsi Litmas dapat diartikan sebagai kegunaan Litmas yang mendukung tujuan Litmas itu sendiri. Nah, fungsi Litmas secara umum adalah sebagai bahan pertimbangan atau menentukan program perawatan tahanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan, pembimbingan klien, penyelesaian perkara pidana anak, maupun pengambilan keputusan bagi para pihak terkait lainnya. Tadi telah kita bahas tentang ruang lingkup, tujuan, dan fungsi Litmas. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang jenis-jenis dari Litmas. Nah,
Penelitian kemasyarakatan tentunya dilaksanakan sesuai dengan permintaan dari pihak-pihak terkait tadi, dengan melalui prosedur dan mekanisme yang semestinya. Jenis atau model laporan litmas yang dibuat tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pihak yang membutuhkan litmas tersebut. Pada dasarnya, laporan litmas ini merupakan suatu publikasi atau hasil penelitian kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan atau para stakeholder. Ya. Nah, bentuk dan sistematika laporan litmas ini yang dibuat oleh para PK harus mengacu kepada keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS strip 219.PK.01.04.03 tahun 2019 tentang standar kualitas hasil kerja litmas jabatan fungsional PK dan asisten PK. Adapun jenis-jenis litmas tersebut setidaknya ada 13 jenis, ya. Nah, ke-13 jenis ini perlu kita ketahui mulai dari litmas untuk diversi, sidang pengadilan, litmas untuk anak berusia di bawah 12 tahun, litmas untuk saksi dan atau korban, litmas untuk perawatan, litmas untuk pembinaan awal, litmas untuk asimilasi, ada litmas untuk reintegrasi, ada litmas juga untuk cuti mengunjungi keluarga atau CMK, lalu ada litmas untuk pemindahan, litmas perubahan pidana, litmas untuk pembimbingan, dan litmas untuk grasi. Terdapat jenis model laporan litmas lainnya sesuai dengan Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak nomor PAS 6/3/1/01.04.03 tahun 2019 tentang penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan bagi klien. Nah, di sini ada 3 jenis litmas. Yang pertama, litmas penempatan awal, yang kedua litmas pembinaan lanjutan, dan yang ketiga litmas pembinaan akhir. Nah, tadi telah dijelaskan tentang jenis-jenis litmas. Nah, selanjutnya hal yang paling esensi, bagaimana seorang PK harus memahami prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan litmas. Nah, kalau kita pahami bagaimana pengertian tentang prinsip, maka prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran secara umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip penelitian kemasyarakatan adalah suatu pedoman sikap dan tindakan yang harus ditaati oleh seorang PK sebagai individu pada saat melakukan penelitian kemasyarakatan. Kepatuhan seorang PK terhadap prinsip-prinsip litmas ini menjadi suatu hal yang penting agar hasil dari penelitian kemasyarakatan tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ada 7 hal yang menjadi prinsip bagi seorang PK, yaitu yang pertama, individualisasi, yang kedua, pengungkapan perasaan secara bertujuan, yang ketiga, respon emosional yang terkendali, yang keempat, tentang penerimaan, selanjutnya yang kelima, sikap tidak menghakimi, dan yang keenam, penentuan diri klien, serta yang terakhir, yang ketujuh adalah tentang kerahasiaan. Nah, inilah 7 prinsip yang harus dipahami, diinternalisasi, dan selalu menjadi pedoman bagi seorang PK. Dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan sejak awal tentang konsep dasar pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, maka sampailah kita pada kesimpulan dari pembelajaran ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran ini adalah yang pertama, pemasyarakatan merupakan salah satu upaya di dalam penanggulangan masalah kejahatan.
Penanggulangan masalah kejahatan tidak hanya dengan pendekatan hukum saja, melainkan perlu juga dilakukan dengan pendekatan non-hukum. Penelitian kemasyarakatan atau litmas menjadi salah satu tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan. Pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memahami kondisi budaya, pendidikan, sosial, dan psikologis pelaku kejahatan untuk dapat membantu memecahkan masalah kejahatan tersebut. Kesimpulan yang kedua, litmas dilaksanakan oleh PK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang PK dalam melaksanakan litmas sesuai dengan kepentingannya, sebagaimana jenis-jenis litmas, maka salah satu hal yang harus diperhatikan agar litmas tersebut dilaksanakan dengan baik, maka seorang PK dalam melaksanakan tugas litmas harus memperhatikan prinsip-prinsip litmas. Itulah kesimpulan yang dapat kita jadikan sebagai pedoman di dalam pembelajaran tentang konsep dasar penelitian kemasyarakatan. Sebagai penutup, saya ingin beri pesan pada saudara-saudara kalian, para sahabat pembelajar, Anda adalah sebagai agen perubahan. Maka jadilah tunas-tunas pengayoman yang berintegritas, kritis dan responsif untuk menuju zona integritas kami pasti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.